Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kenikmatan untuk bisa sama-sama belajar ilmu syar'i. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Barakallahu fikum jami'an. Kita pada kesempatan kali ini akan berbicara tentang adab-adab sehari-hari. Insya Allah untuk kedepannya kita pun juga akan berbicara tentang adab yang lebih sempurna lagi, yang lebih komprehensif lagi, seperti adab masuk rumah, keluar rumah, adab kamar mandi, adab berdoa, adab makan, adab tidur, dan adab-adab yang lainnya. Kita akan merujuk kepada kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Hamid bin Abdurrahman As-Suhaibani, seorang ulama di Saudi. Beliau menulis kitab Adab Islamiyah, yang nanti kita akan bahas secara terperinci insyaallah ta'ala. Untuk pertemuan kali ini, insya Allah kita akan berbicara tentang adab doa. Nah, adab doa di sini Syekh menyebutkan ada kira-kira ada 9 adab dalam berdoa. Yang pertama, as-sana'u 'ala Allah ta'ala qabla doa, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala ketika sebelum meminta sesuatu. Jadi ketika memulai doa, kita ini diperintahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Jadi jangan langsung doa gitu saja, tapi puji Allah dulu. Nah, setelah itu wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita puji Allah, ya. Kita puji Allah terlebih dahulu. Kenapa? Ya samalah kalau kita ini orang kok minta sesuatu kan pasti basa-basi dulu. Kita sama manusia aja begitu. Kita minta sama orang pasti kan kamu kan orang baik, kamu kan dermawan, tolong bantu saya. Nah, begitu pula dengan ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pun juga begitu. Ketika pas kita ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi rezeki, maka berilah aku rezeki. Misalkan, ya Allah, sesungguhnya Engkau penerima tobat, maka terima tobatku. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, maka ampunilah aku. Nah, itu bisa dibilang ya, adabnya kita ketika pas kita meminta sesuatu, ya kita muqaddimahi dulu dengan muqaddimah yang layak. Jika sama manusia saja kita memberikan muqaddimah, tidak langsung minta, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadis yang disampaikan oleh Syekh di sini adalah an Fudalah ibn Ubaid. Jadi ada seorang sahabat namanya Fudalah bin Ubaid. Dia berkata, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan, idz dakhala rajulun fa shalla." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk, tiba-tiba ada seseorang masuk. Faqala Allahumma ighfirli warhamni. Langsung aja orang itu bilang, Allahumma ighfirli warhamni. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajil ta ayyuhal musalli." Kamu
terlalu terburu-buru ketika berdoa. Jadi ketika pas seseorang itu Allahumma ini, Allahumma itu, ya Allah berilah aku ini, ya Allah berilah aku itu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganggapnya sebagai ajil ta'ayyuhal musalli, menganggapnya sebagai terburu-buru dalam berdoa. Idza shallaita faqa'ata fahmadillah bima huwa ahluh wa shalli alayya tsumma du'ahu. Jika kamu mau berdoa, kamu duduk dengan baik, lalu pujilah Allah sebagaimana keagungan Allah, lalu bersolawatlah kepadaku, barulah berdoa. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu perintah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika seseorang mau berdoa, itu perintah langsung. Kata Rasulullah, jika kamu berdoa kepada Allah, pujilah Allah, salawatlah kepadaku, lalu berdoalah. Jadi nggak ujuk-ujuk, nggak langsung meminta begitu saja. Kemudian faqala thumma shalla rajulun akhar ba'da dzalik fahamidallaha wa shalla 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Fadlah bin Ubaid tadi menceritakan. Nah, setelah orang pertama tadi ada orang kedua datang juga, tapi ketika berdoa memuji Allah, kemudian setelah itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan komentar. Ayyuhal musalli ud'u tujab. Wahai orang yang berdoa, mintalah niscaya kamu diijabah. Subhanallah. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi. Jadi, ya, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan sinyalemen bahwa jika dia memulai berdoa dengan pujian kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya doanya mustajab. Nah, nanti ketika seseorang dia berdoa kepada Allah, hendaknya dia mulai dengan memuji Allah dan bersalawat, dan dia pun sebaiknya akhiri juga dengan bersalawat dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid, ya. Jadi kita pun juga sering mendapati para ulama, para masyayikh saat mereka berdoa juga begitu. Kalau di akhir-akhir pasti wasallallahumma wasallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Nah, gitu kan? Nah, itu karena memang apa? Adabnya kita dalam berdoa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sesuatu yang menarik begini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan bahwa kenapa seseorang itu dianjurkan untuk bersalawat terlebih dahulu sebelum dia meminta kepada Allah saat berdoa. Maka Syekhul Islam mengatakan bahwa karena sesungguhnya hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus lebih kita kedepankan daripada hak kita sendiri. Bahkan dalam berdoa pun kita mengedepankan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita bersalawat itu, ya Allah berilah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Jadi kita memintakan dulu salawat untuk Nabi sebelum kita meminta apa-apa. Masya Allah, inilah adab yang luar biasa. Bahkan nanti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau memberikan tips. Tipsnya apa? Jika kamu ingin doa kamu diijabah, maka cobalah kamu bersalawat di awal doa, di tengah doa, dan di akhir doa. Maka semakin banyak bersalawat di sela-sela kita berdoa, sebenarnya akan lebih mudah diijabah doa tersebut. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya juga bersabda. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran." Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali salawat, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali salawat. Jadi kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan 1, tapi Allah balas dengan 10 salawat. Apa salawat dari Allah? Salawat dari Allah adalah rahmatnya.
maghfirahnya. Maka dari itu ketika pas kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, ketika hendak berdoa, kita meminta kepada Allah, sebelum meminta kepada Allah, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dengan solawat kepada Nabi Muhammad, Allah memberikan rahmat kepada kita, sehingga terijabahnya doa kita akan lebih mudah. Masya Allah. Maka ini keutamaan sholat yang luar biasa. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa dalam hadis yang lain dikatakan bahwa man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku dengan satu salawat, kataballahu lahu asyar hasanat, Allah akan berikan kepadanya 10 pahala. Wa hatta anhu asyra sayyiat, dan akan menghapuskan darinya 10 dosa. Wa rafa'allahu lahu asyra darajat, dan akan mengangkat untuknya 10 derajat. Coba, ini kan luar biasa bagi orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menarik juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa untuk beliau, tapi Allah yang memberikan balasan untuk kita. Itu karena saking sayangnya Allah Ta'ala kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Nah, ini luar biasa. Maka sekali lagi, adab ini dalam berdoa hendaknya kita jaga betul-betul. Kemudian yang kedua, ya, adab yang kedua dalam berdoa adalah husnudzanni billahi ta'ala, yaitu berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini husnudzan, kita ini berprasangka baik kepada Allah Ta'ala saat kita ini berdoa. Kita meminta kepada Allah, sekaligus kita husnudzan bahwa Allah akan mengijabah doa kita. Jadi apabila kita berdoa kepada Allah tapi kita ragu-ragu doa kita diijabah atau tidak, berarti sama saja kita menuduh Allah itu pelit. Allah tidak pelit. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Dermawan, dan Allah Maha Kaya. Apapun yang diberikan kepada kita tidak akan mengurangi kekayaan Allah sedikit pun. Maka apabila kita berdoa kepada Allah, berdoalah dengan yakin, karena sesungguhnya Allah Maha Pemurah. Kemudian dalil yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 176, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa anni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, fa inni qarib, jawablah sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doa jika dia mau berdoa kepadaku. Jadi kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun mengetahui bahwa Allah Maha mendengar dan Allah Maha menjawab doa. Maka Allah itu memiliki nama Sami', Maha mendengar. Tapi para ulama menjelaskan bahwa apabila Allah itu Sami'a, ada Sami'a wastajaba. Allah itu mendengar sekaligus menjawab. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, beliau bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan yakinlah kamu akan dijawab doamu. Di sini adalah satu sinyal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak boleh seseorang itu ragu-ragu dalam doa. Tidak boleh seseorang khawatir doanya tidak diijabah. Enggak. Kita husnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu membuat Allah mencintai kita. Maka kecintaan Allah itu jangan kita hilangkan dengan keraguan-raguan. Maka Allah Ta'ala pun meminta kepada kita, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan jawab doa kalian. Itu perintah Allah Ta'ala. Allah memerintahkan kepada kita supaya kita ini minta kepada Allah. Maka ada satu syair yang luar biasa, ya. La tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu
fallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adam hina yus'alu yaghdabu. Artinya apa? Janganlah kamu meminta hajat kepada Bani Adam, tapi mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup. Allah marah, Allah murka jika kamu tidak meminta kepadanya. Sedangkan anak Adam marah jika kamu minta. Subhanallah. Itulah bedanya antara Allah dan Bani Adam. Bani Adam seringkali pintu-pintu rumahnya tertutup, tapi pintu Allah tidak pernah tertutup. Maka ketuklah pintu Allah, niscaya Allah bukakan pintunya. Bahkan para ulama kita sering mengatakan, jika tidak ada lagi pintu-pintu yang bisa diketuk, ketuklah pintu langit. Subhanallah. Bahkan saat kita berbisik di lantai, saat sujud, langit pun terbuka. Allah Maha mendengar. Masya Allah. Maka kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjawab doa-doa kita. Itu adab. Yakin bahwa doa kita akan dijawab oleh Allah, itulah adab. Iya. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, al-i'tirafu bidzambi. Adab yang ketiga dalam doa adalah mengakui dosa-dosa. Jadi sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini mengakui dulu dosa-dosa kita. Dengan pengakuan terhadap dosa kita, sebenarnya kita ini sedang merayu Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku itu banyak dosa, tidak pantas, tapi aku butuh ya Allah. Jadi seolah-olah seperti itu. Maka jika kita tidak menggunakan adab seperti ini, lalu bagaimana kita berdoa kepada Allah? Coba, langsung kita minta begitu, sedang kita pun tahu, kita paham bahwa apa? Kita pun banyak doa, banyak dosa. Ya. Jadi dalam Sayyidul Istighfar misalnya, Nabi kita Muhammad SAW juga mengajari kita Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzanbi. Tuh. Ada kata-kata wa abu'u bidzanbi. Ya Allah, aku mengakui aku punya dosa ya Allah. Jadi mengakui punya dosa itu termasuk adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa namanya? Di sini ada hadis riwayat Hakim dalam Mustadraknya dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la ya'jabu minal 'abdi idza qala." Sesungguhnya Allah takjub dengan seorang hamba jika dia berkata, "La ilaha illa anta." Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Inni qad dzalamtu nafsi. Sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri. Faghfirli dunubi. Maka ampunlah dosa-dosaku. Innahu, sesungguhnya la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Maka apabila seorang hamba mengucapkan dengan lafaz ini, mengakui dosa seperti ini, maka Allah Ta'ala memberikan tanggapan. Abdi arafa anna lahu rabban yaghfir wa yu'aqib. Sesungguhnya hambaku tahu bahwa dia memiliki Rabb yang akan mengampuni tapi juga bisa mengiqab. Mengiqab ini adalah menghukum. Jadi di sini Allah Ta'ala itu senang. Allah Ta'ala itu ridho dengan seorang hamba ketika hamba tersebut mau mengakui dosa-dosanya. Maka sebelum dia berdoa kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah, terlebih dahulu dia mengakui dosa-dosanya. Bahkan apabila kita menyimak bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam ketika meminta kepada Allah suatu permintaan yang besar sekali, yang belum pernah seseorang meminta dengan permintaan seperti itu, dan setelahnya pun juga tidak ada yang minta seperti itu.
Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau pernah minta kepada Allah satu kerajaan. Yang kerajaan itu kerajaan yang paling besar di dunia. Bahkan pasukannya bukan sekedar pasukan dari manusia, tapi juga dari jin, tapi juga dari hewan-hewan dan seterusnya. Bahkan angin pun menjadi pasukannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi coba lihat bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam punya adab saat meminta kepada Allah kerajaan seperti itu. Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi firli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan karuniakanlah kepadaku kerajaan yang tidak akan pernah dicapai oleh orang setelahku. Coba bayangkan, permintaan sebesar itu. Dan Allah ijabah. Tapi sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam meminta itu, Nabi Sulaiman meminta ampun terlebih dahulu. Rabbi firli wahabli mulka. Rabbi firli dulu. Ya Allah, ampunilah dosaku. Di sini para ulama menjelaskan bahwa seseorang jika telah diampuni dosa-dosanya, maka apapun yang ia minta Allah akan beri. Maka mintalah ampun terlebih dahulu. Akui dulu kita memiliki dosa sebelum kita meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah adab. Itulah adab. Ya. Jadi seseorang pun kita di dunia, saat kita ini memiliki salah sama orang, dan salah kita kepada Allah banyak, dosa kita kepada Allah banyak. Kita punya salah sama orang, terus tiba-tiba kita minta, adabnya mana? Kita pernah misalnya ada orang kaya. Orang kaya itu mungkin kita salah sama beliau. Mungkin dulu ketika pas sebelum dia kaya pernah kita kata-katain apa, misalnya begitu ya. Kemudian tiba-tiba setelah kaya kita minta utang. Misalkan pinjam utang sama orang itu. Pastikan orang itu juga ingat kesalahan kita pun juga ingat kesalahan kita. Nggak mungkin dong tiba-tiba, bos, utangin dong. Gitu. Atau akui dulu sebaiknya. Bos, minta maaf dulu aku pernah mencela ataupun pernah ngejek, pernah apa. Tapi kan itu kan dulu, sudahlah. Apa sekarang kita sudahi saja. Udah, kita nggak perlu diingat-ingat lagi. Tolong maafkan saja. Jadi bagaimana kalau tiba-tiba kita minta utangan tapi dia saja masih ingat kesalahan-kesalahan kita, bakal dikasih apa enggak? Ya begitu pula dengan kita sebagai hamba yang baik, sebagai hamba yang memiliki adab, maka ketika pas kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu untuk mengakui dosa-dosa kita terlebih dahulu. Baik, barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, ya, adab yang keempat dalam berdoa adalah al-azmu fil mas'alah. Ketika meminta kepada Allah, pertegaslah permintaan itu. Maksudnya apa? Mempertegas permintaan maksudnya apa yang kita minta itu kita benar-benar minta itu. Ya. Bukan seolah-olah ya kita minta kok nggak dikasih nggak apa-apa, nggak begitu. Jadi di sini ada hadis dari Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza da'a ahadukum falyazimil mas'alah." Jika salah seorang kalian berdoa, maka hendaknya dia mempertegas. Hendaknya dia itu sungguh-sungguh dalam meminta. Mempertegas dia maksudnya adalah sungguh-sungguh dalam meminta. Wala yaqulanna, jangan sampai dia berkata, Allahumma in syi'ta fa'atini. Ya Allah, jika engkau mau, maka berilah aku. Subhanallah. Ya Allah, jika engkau berkehendak, berilah aku. Nah, ini enggak boleh, ya. Fa innahu la mustakrihalahu. Sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah. Di sini kalau kita nih berdoa, ya Allah, jika engkau berkehendak, berilah aku. Jika engkau berkehendak, berilah aku rezeki. Ya Allah, jika engkau berkehendak, jika engkau mau, maka
berilah aku anak, dan seterusnya. Nggak boleh seperti itu. Kenapa? Sesungguhnya permintaan seperti itu seolah-olah kita ragu-ragu Allah itu bakal memberi kita atau tidak. Kalau kita ini berdoa dengan seperti itu seolah-olah Allah itu pelit. Enggak. Maka jika kita berdoa kepada Allah, ya Allah aku minta ini, sesungguhnya Engkau Maha Pemurah. Ya Allah aku minta itu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi rezeki. Ya Allah aku meminta, dan seterusnya. Maka kita ini bersungguh-sungguh dalam meminta, dan jangan jika Engkau mau. Ya, jadi Allah berbeda dengan hamba. Allah berbeda dengan makhluk. Jika dengan makhluk kita masih kadang mengatakan, jika Anda berkenan Anda bisa bantu saya. Jika berkenan. Itu untuk makhluk oke. Untuk manusia oke. Tapi untuk Allah nggak boleh. Ya Allah jika Engkau berkenan berilah aku, nggak boleh. Kenapa begitu? Karena sesungguhnya Allah tidak ada yang memaksa. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ada yang membuat kerajaannya, kekuasaannya, kekayaannya berkurang. Dan jangan tuduh Allah seolah-olah Allah itu pelit dengan ucapan-ucapan seperti itu. Baik. Jadi bahkan di sini Syekh mengatakan, wal maksud bil azmi fil mas'alah al ilhahu fit talab wa su'alullah ta'ala bi syiddah. Jadi kita ini ketika pas berdoa kepada Allah, sebaiknya memang apa? Kita mendesak Allah. Ilhah itu artinya mendesak maksudnya, ya Allah benar-benar berilah aku gitu. Jadi ketika pas kita ini benar-benar merayu Allah, ya Allah aku minta kepada Engkau ya Allah ini. Jadi kita memang benar-benar menghadirkan bahwa sesungguhnya Allah itu yang kita harapkan. Allah yang kita harapkan, Allah yang kita benar-benar yakini, bagaimana yakini kekayaannya, yakini pertolongannya. Subhanallah. Dan sesuatu yang cukup menarik adalah jika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berdoalah ya dalam masalah dunia dan akhirat. Jika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mintalah hajat dunia, juga minta hajat akhirat. Kenapa begitu? Jika kita hanya meminta hajat dunia saja, seolah-olah kita ini nggak butuh akhirat. Jika kita meminta kepada Allah hanya hajat akhirat saja, seolah-olah kita bisa mengurusi sendiri dunia kita. Padahal dunia maupun akhirat perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika meminta kepada Allah, mintalah hajat dunia dan juga meminta hajat akhirat. Kemudian berikutnya adalah asyiddatu fid du'a. Jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ini berkaitan dengan mendoakan keburukan untuk orang lain ya. Ketika seseorang itu didolimi misalnya, atau mungkin didolimi baik hartanya maupun kehormatannya, maka kita boleh permintaan kita ini tegas ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, suriqat milhafatun laha. Dahulu ya selimutnya Aisyah pernah dicuri. Faja'alat tad'u 'ala man saraqaha. Kemudian Aisyah mendoakan keburukan untuk yang mencuri itu. Faja'alan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusabbihi anhu, ai la tukhaffifi anhu bidu'aik. Jadi la tukhaffifi artinya jangan kamu ringankan ya doa kamu. Maksudnya apa? Gak usah dikasih ampun. Subhanallah ya. Alaihil itsmul ladzi istahaqqahu bis-sarqah. Sesungguhnya ini penjelasan dari Syekh ya, yaitu dia berhak mendapatkan balasan dari perbuatan mencurinya itu. Jadi kalau kita ini, jadi kita dalam syariat
itu diberi izin apabila didolimi harta kita atau didolimi kehormatan kita, untuk kita doakan keburukan orang yang mendolimi kita itu. Diberi izin. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika pas selimutnya dicuri, la tukhaffifi, la tusabbihi. Udah, enggak usah dikasih ampun. Subhanallah wa bihamdi. Jadi hadis ini riwayat Abu Dawud dan hadisnya sahih. Allahu Akbar. Maka kita dari sini kita juga sekaligus berhati-hati. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu terhadap doa orang yang mendolimi, ya, karena antara dia dan Allah tidak ada hijab. Jadi tidak ada tabir antara doa dia dan ijabah dari Allah, tidak ada tabir. Maka jika seseorang itu berdoa kepada Allah dengan doa yang buruk untuk orang yang mendoliminya, langsung Allah ijabah. Subhanallah wa bihamdi. Jadi dikisahkan bahwa ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid, beliau adalah sahabat Nabi yang mulia, bahkan salah seorang dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Ketika itu, ya, pernah Sa'id bin Zaid difitnah. Apa fitnah terhadap beliau? Ada seorang perempuan memfitnah bahwa Sa'id bin Zaid itu nyerobot tanahnya orang. Ya, nyerobot tanahnya orang. Tanahnya perempuan itu. Akhirnya sampai Khalifah Abdul Malik bin Marwan sampai tanya kepada Sa'id bin Zaid, wahai Sa'id, apakah benar engkau seperti itu? Apakah benar engkau menyerobot tanahnya orang? Maka kemudian Sa'id bin Zaid mengatakan, bagaimana mungkin aku menyerobot tanah orang, sedangkan aku saja yang meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa siapa yang menyerobot tanah orang, niscaya di lehernya akan dikalungkan tanah sampai 7 bumi. Ya. Maka Abdul Malik bin Marwan mengatakan, cukup, hadis itu cukup, ya. Maka saya tidak menuduh Anda. Akhirnya Sa'id bin Zaid berdoa keburukan untuk wanita tersebut. Ya. Ya Allah, ya, butakanlah matanya dan matikanlah dia di tanahnya. Akhirnya apa? Akhirnya benar. Sa'id bin Zaid setelah doa seperti itu, tiba-tiba wanita itu buta matanya. Terus ketika pas dia buta, dia berjalan kaki, terus di tanahnya itu ada lubang. Dia pun terjerembab ke lubang itu, akhirnya meninggal dunia. La haula wala quwata illa billah. Maka dari situ kita hati-hati, jangan sampai mendolimi orang lain, baik menuduh, merampas harta dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Sebab apabila hal itu terjadi, kemudian kita didoakan dengan keburukan, itu bisa terjadi. La haula wala quwata illa billah. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim